Halo, selamat puasa ya. Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan ketenangan batin, dan kita bentar lagi dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, pada sore hari ini, sebelum kita buka puasa, kita akan ditemani juga oleh dokter gigi. Halo Dento, akan ditemani oleh halo Linda, mulai berdatangan ya teman-teman. Jadi pada sore hari ini kita akan bersama Dr. Gigi Elvina Dewi, spesialis konservasi gigi. Beliau adalah dokter gigi yang berpraktek di Rumah Sakit JIH, kemudian Rumah Sakit Condong Catur, dan dia juga buka praktek nih di Jalan Patehan Kidul nomor 10. Jadi di dekat alun-alun selatan. Buat teman-teman yang mau bertanya kepada beliau, sangat bisa ya, dimanfaatkan saja kesempatan sore hari ini. Halo, selamat bergabung. Halo Mbak Vina. Sebentar lagi ya. Teman-teman udah nyiapin buka puasa belum nih? Buka puasa pakai apa, Dento? Linda? Kok belum masuk-masuk ya Mbak Vina? Sabar ya. Seperti kemarin waktu kita episode pertama. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam semuanya. Halo, kedengeran nggak Mbak? Jelas nggak? Dengar sih, dengar nggak sana? Kedengeran dong. Dengar kok, dengar. Udah, Ya, udah nyiapin buka puasa apa hari ini? ya biasa. Pola, biasalah gorengan, nggak lupa tuh gorengan. Oh ya, wajib ya. Kayaknya kalau nggak pakai gorengan, kayaknya kurang gitu loh. Oh, ada yang es buah juga di teman-teman udah mulai bergabung nih, Dokter Gigi Vina. Ya, Oke. Kita langsung aja ya. Kita nanti sampai jam setengah 6 aja soalnya, Mbak Vina. Teman-teman silakan kalau mau setengah enam tanya. udah buka ya. Belum sih? Setengah enam udah adzan ya. Belum. Masih kurang lebih ya, masih setengah 6 lebih 10 menit lah. Selamat datang Iya, teman-teman. Ada yang sakit gigi oke. nggak? Ada yang pernah punya pengalaman sakit gigi nggak di bulan Ramadan ini atau di masa-masa pandemi ini? Nanti teman-teman bisa cerita, bisa tanya-tanya juga kepada dokter gigi Elvina ini. Mbak, mau nanya nih, Ya, Mbak, selama gimana? selama ada COVID-19 ini pasiennya berkurang atau tetap, Mbak? Pastinya berkurang ya. Ya, kayak sama kayak mall, kantor, semuanya juga. Dokter gigi juga termasuk yang top ini. Oh gitu. Kenapa kira-kira Mbak berkurang? Karena mereka takut atau mereka memang em, sadar diri? Iya, bisa jadi memang kondisi seperti ini kan memang mungkin sudah pada sadar juga kalau sebenarnya ke dokter gigi itu harus ditunda untuk saat seperti ini ya. Karena memang eh, banyak kaitannya dokter gigi itu dengan kita tahu penularannya juga lewat droplet seperti itu ya. Droplet itu kan percikan ludah, cairan yang ada dari mulut, Iya. hidung, yang kemudian juga itu nanti yang berpotensi yang di di apa virusnya juga menempel di droplet itu kemudian dia bisa menularkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsungnya mungkin melewat ketika kita bersin, batuk, atau bicara seperti itu. Kalau tidak langsungnya ya pastinya ke benda-benda sekitar yang
terutama di ruang praktek dokter gigi kan banyak alat-alat juga ya, alat-alat instrumen juga kursi gigi itu yang berpotensi juga jadi tempat penularan pastinya. Karena ketika droplet itu juga menempel di situ, pastinya nanti dia menyebabkan jadi kontaminasi dengan pasien, antar pasien juga bisa. Jadi rawan banget ya Mbak ya? Gitu. Iya, selain juga kan kalau tindakan gigi pastinya kalau ketika kita menggunakan seperti bor ataukah scaler yang untuk scaling itu ya untuk membersihkan karang gigi itu kan menimbulkan aerosol namanya. Aerosol itu dia lebih kecil dari droplet. Nah, kalau udah menimbulkan aerosol itu yang sudah terkontaminasi dengan virus itu dia akan bertahan lama di udara. Jadi dia bisa berterbangan dan bertahan lama yang memungkinkan nanti juga kontaminasi ruangan praktek tentunya. Seperti itu. Tapi dari komunitas apa sih namanya perkumpulan dokter gigi sendiri ya itu ada semacam edaran kah gitu sehingga kok kayaknya kompak banget ya semua dokter gigi nggak buka praktek terus poli gigi juga pada tutup gitu loh. Emang Alina ngerasain kali. Sebagai pasien juga ikut ngerasain mestinya. Banget. Ya, memang dari PDGI ya, Persatuan Dokter Gigi Indonesia juga ada himbauan seperti itu untuk artinya waspada. Kita tidak terus menutup, benar-benar menutup tidak praktek itu juga enggak. Artinya kita membatasi supaya kita lebih waspada. Kita juga melakukan tindakan, tapi selektif, tidak semua tindakan kita kerjakan. Tindakan-tindakan yang boleh pastinya yang sesuai keluhan pasien, dan kita utamakan yang emergensi, yang darurat. Apa aja tuh Mbak yang darurat itu apa aja, kategori darurat itu apa aja? Ya darurat seperti misalnya ada rasa sakit ya, pastinya sakit yang tidak tertahankan. Sakit yang benar-benar sampai mengganggu aktivitas, mengganggu tidur, sampai ke kepala, kemudian sakit yang muncul tiba-tiba tanpa sebab, ataukah sakit yang benar-benar sehingga mengganggu aktivitas dia, itu termasuk kategori darurat. Kemudian juga adanya pendarahan bisa dari gusi, ataukah juga misalnya terjadi trauma atau cedera, kecelakaan seperti itu, kemudian gigi patah atau dan lain sebagainya. Juga adanya pembengkakan, infeksi yang jika kadang kalau misalnya dibiarkan justru dia juga membahayakan keselamatan pasien kalau infeksi ya. Jadi kalau dibiarkan. Jadi kalau kategori darurat tadi masih bisa diberikan tindakan ya oleh dokter gigi ya? Untuk tindakan nanti pastinya kita lihat dulu ya kondisinya. Kita pastinya meminimalisir. Ketika memang harus dilakukan tindakan, kita pastinya harus menggunakan APD ya, alat pelindung diri yang benar-benar standar, sesuai standar dokter gigi, yaitu level 3. Level 3 itu ya full lengkap mulai dari hair cap, kemudian masker, goggles untuk pelindung mata, kemudian hazmat, termasuk sepatu boot, shoe cover, Mbak Vina juga pakai sepatu boot ya? Kalau lagi praktek ya, kalau di rumah sakit saya memang sama pandemi ini terutama prakteknya hanya di rumah sakit karena di rumah memang membatasi saya. Karena di rumah sakit juga sterilisasi ruangannya pastinya juga sudah lebih ini ya, lebih baik. Karena nanti yang dibutuhkan tidak hanya banyak terkaitnya sterilisasi alat, ruangan, kemudian APD yang lengkap, seperti itu kan memang harus disiapkan semuanya. Mbak Vina, terus misalnya kita mau berobat nih, mau ke dokter gigi, kita pakai screening dulu nggak sih, kayak dicek suhunya gitu, terus misalkan ditanya-tanya ketemu sama orang yang menderita COVID-19 gitu nggak sih? Ya. Standarnya kayak apa? Itu udah prosedur ya, itu prosedur yang memang harus dijalani ya. Jadi memang ketika pasien itu datang ke rumah sakit itu dari depan itu sudah di screening dulu. Di screening yang jelas suhu,
Kemudian beberapa pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan rekod 14 hari terakhir biasanya. Seperti misalnya dia apakah ada keluhan batuk, kemudian sesak napas, ataukah ada riwayat perjalanan dari mana, yang terutama dari daerah-daerah yang memang pandemi ya, yang kemudian dia berkontak dengan beberapa orang yang tidak dikenal dalam kerumunan ataukah yang dalam jumlah yang banyak, seperti itu. Nah, itu nanti pertanyaan-pertanyaan memang pasien harus jawab dengan jujur pastinya ya. Karena itu nanti memang ya, tapi ada juga sih memang yang nggak jujur, yang soalnya dia memang pengen periksa seperti itu. Tapi pernah kejadian nggak sih, Dok? Misal pasien yang mengkhawatirkan gitu. Pernah nggak di Jogja ini misalnya ada yang positif karena misalnya pernah ke dokter gigi atau periksa gigi terus dia ketularan gitu? Maksudnya penularan dari gigi ya? Ya, betul. Penularan dari Iya. Ya, kalau kemungkinan ada, cuma saya belum tahu ya datanya ya. Dia penularannya memang trackingnya ya, trackingnya saya belum tahu apakah memang benar dia dari dokter gigi atau enggak. Ya, jadi saya membayangkan misalkan kita ini lagi sakit gigi gitu, terus sebaiknya yang harus kita lakukan apa nih, Dok? Apakah kita harus searching di Google dulu? Kira-kira aku nih butuh penanganan lanjut atau minum obat aja gitu? Sebaiknya gimana? Iya, sebenarnya kita juga memfasilitasi untuk konsultasi online. Artinya sebelum kita bertemu langsung dengan pasien, kita memberikan konsultasi online. Itu fungsinya juga diantaranya kita untuk membantu screening, kemudian menentukan ini termasuk darurat atau enggak. Iya. Ketika memang itu tidak darurat, biasanya paling kita bisa memberikan edukasi atau kemudian saran untuk tindakan yang bisa dilakukan pasien secara mandiri di rumah. Berarti sekarang dokter gigi sekarang memang melayani untuk konsultasi online ya, Dok ya? Iya, memang disarankan seperti itu sebelum pasien itu bertatap muka dengan dokter. Kita memilah dulu mana yang memang kasus-kasus yang termasuk darurat perlu segera tindakan atau enggak. Kalau misalkan pasien itu mendiagnosa sendiri gitu, kayaknya aku butuh obat di apotek aja, beli obat di apotek, itu boleh nggak sih sebetulnya kayak gitu? Kalau obat bebas biasanya kalau sekedar pereda nyeri, apotek juga pasti memberi ya, pasti boleh. Tapi kalau antibiotik nggak bisa. Kalau antibiotik memang harus dengan menggunakan resep dokter. Nggak mungkin juga, biasanya apotek nggak akan ngasih kalau dia minta antibiotik. Biasanya nanti kalau misalnya dia udah sering terus beli pereda nyeri sendiri, dan kemudian dirasa nggak sembuh-sembuh, pasti dia juga akhirnya nanti terus ya ke dokter mau nggak mau. Biasanya seperti itu. Tapi selama itu adalah kejadian yang emergensi, yang darurat, maka dokter itu akan memberikan tindakan yang sesuai prosedur ya, Mbak Vina? Iya, pastinya seperti itu. Karena kita juga menjaga yang dijaga dokter, perawat, pasien, dan lingkungan sekitar pastinya. Tindakannya pasti kita minimalisir ya untuk penggunaan bor dan scaler. Penggunaan bor sama scaler nggak dipakai. Tapi kalau misalkan betul-betul darurat gitu gimana, Dok? Dipakai nggak? Nggak apa-apa, dipakai nggak apa-apa, asal kita menggunakan APD yang benar-benar sesuai ya, APD yang sesuai dengan anjuran, yaitu APD level 3. Kemudian juga nanti sterilisasi ruangannya juga harus benar-benar ya bagus, seperti itu. Makanya saya katakan di rumah sakit itu lebih baik karena memang dia sudah terintegrasi ya per sterilisasi ruangannya. Jadi dokter nyaranin, peralatannya juga. Kalau dokter Vina nyaranin kalau misalkan kita sakit gigi, mendingan ke rumah sakit aja ya, Dok ya, untuk masa-masa pandemi sekarang ini.
daripada ke klinik gitu. Kalau saya pribadi ya, karena memang itu tadi kaitannya, pastinya dia lebih baik sistem sistem pertama screeningnya, kemudian juga sterilisasi alat, ruang, dan APD-nya juga biasanya lebih lengkap. Dan kalau misalnya ternyata memang pasien itu tidak low screening, artinya dia suhunya tinggi, lebih dari katakan demam seperti itu, kita bisa langsung merujuk ke bagian yang memang menangani untuk pasien COVID seperti itu. Jadi kita bisa langsung merujuk. Iya, iya. Jadi memang ketat ya untuk mendapatkan tindakan yang diinginkan gitu ya. Itu memang harus melewati screening dulu. Belum belum tentu dia bisa melewati screening itu ya. Padahal udah kesakitan nih misalnya. Ya, kalaupun memang kesakitan ya, kita tetap screening itu jadi patokan, artinya seperti itu. Kan memang ada kriterianya pasien yang memang bisa kita lakukan tindakan. Ketika misalnya beberapa pertanyaan dijawab dengan ada yang iya seperti itu, namun misalnya kondisi tubuhnya tidak demam seperti itu, ya kita biasanya tetap menunda dulu karena ada dari riwayat dia misalnya 14 hari ke belakang ada yang pertanyaan-pertanyaan saya katakan tadi, dia ada salah satu jawaban yang iya menurut dia, kemudian namun suhunya normal, tidak demam. Nah, seperti itu kita tetap menunda sekitar 14 hari semenjak dia terpajang dari misalnya dia pergi ketemu orang seperti itu, mulai 14 hari itu kita tunda dulu. Walaupun dia kondisi temperaturnya normal. Nah, nanti misalnya dia dari pertanyaan itu juga dia ada yang iya, kemudian temperaturnya tinggi, nah, pastinya kita nanti akan merujuk ke bagian yang klinik yang menangani. Ada bagian yang khusus untuk menangani itu. Ketika memang screeningnya mengarah pada kecurigaan untuk terinfeksi COVID. Nah, nanti kalau misalnya dari pertanyaan itu dia jawab tidak ada yang iya dari pertanyaan itu, namun dan suhu tubuhnya juga normal. Nah, itu baru kita bisa melakukan tindakan. Namun tindakan itu juga kita batasin, kita selektif, tidak sesuai dengan pasien, tapi harus kita menentukan bahwa hanya kasus-kasus yang sesuai keluhannya aja yang dikeluhkan pasien, kemudian kita pastinya menentukan yang darurat aja tindakannya. Jadi nggak boleh sesuai keinginan pasien ya dok ya, harus melalui screening dulu dan yang menentukan adalah dokter sekali lagi ya. Iya, iya memang seperti itu. Soalnya kadang ada juga sih memang pasien yang memaksa, karena sekarang ada juga yang kan tanpa gejala banyak ya. Iya, iya betul. Itu yang kita antisipasi sebenarnya. Yang kadang tanpa gejala itu yang justru kita harus waspada. Ngeri juga sih dok ya. Kadang pasien merasa sehat. Betul. Bahkan kita belum lagi yang pasien yang kurang jujur seperti itu ya. Iya. Kita yang ikut ngantri di rumah sakit aja kita udah semacam ya, aduh kok harus ke sini ya, gimana lagi ya? Memang harus ke rumah sakit gitu ya, tapi resikonya memang lumayan juga ya, ketemu sama orang-orang yang tidak terduga. Ya, memang ya pasti semuanya ada kekurangannya ya. Artinya ketika kita harus ke rumah sakit, berarti kita memang harus ke dalam suatu komunitas yang lingkungan yang memang ya, tidak, kalau bisa kita hindari ya memang pastinya. Maka itu sebenarnya perlunya kita itu kontrol 6 bulan sekali. That's right. Betul. Untuk mengantisipasi ya kondisi seperti ini pastinya. Kalau dokter dan sendiri, itu satu lagi mungkin kalau dokter sendiri ke rumah sakitnya memang sesuai jadwal ataukah memang kalau ada emergency call aja? Kita ya udah ada jadwalnya, dan ya kalau ada kasus aja sih, kalau ada kasus emergency biasanya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Dies Silviertiana. Dokter Alvina mau nanya nih, untuk pemasangan behel, apakah ada minimal atau maksimal umur nggak, dok? Gitu.
Gimana dok? Ada batasan umurnya nggak? Ya pastinya giginya juga sudah ada gigi pasti ya. Cuma biasanya kalau pada gigi bercampur itu nanti eh, pemakaiannya juga jadi lebih panjang karena dia memerlukan waktu ketika gigi bercampur nanti sehingga gigi permanen itu memerlukan suatu treatment yang berbeda nanti ketika dia jadi persiapan ketika dia mempersiapkan untuk gigi permanennya nanti tumbuh sehingga pemakaiannya biasanya menjadi lebih lama, lebih panjang. Kadang kita menunda ketika gigi itu sudah berganti permanen semua. Dan pastinya ketika gigi itu sudah menjadi permanen semua, pertumbuhan rahangnya juga sudah tidak berkembang lebih dan masih bisa untuk dikontrolnya lebih gampang lah. Tapi ada juga yang untuk gigi bercampur kalau memang kondisi-kondisi yang memang dia perlu untuk penataan untuk persiapan gigi permanennya untuk tumbuh ya nggak apa-apa, nggak masalah biasanya seperti itu. Cuma ya itu nanti pemantauannya jadi lebih panjang hingga biasanya sampai gigi itu berganti nanti tetap dipantau terus seperti itu dan pemakaiannya biasanya menjadi lebih lama. Dok, kalau sebagai dokter gigi ini masa-masa pandemi ini pengennya pasiennya dikit atau banyak dok? Kan biasanya banyak tuh ya. Sekarang kok sepi gitu. Gimana dok? Ya semuanya pasti kalau saya sih lebih mending kesehatan ya karena kesehatan tuh juga lebih mahal sebenarnya. Walaupun kalau memang terus nggak praktek lalu ya itu rezeki dari Allah lah gitu aja. Panggilan jiwa seorang dokter pasti ini ya, termasuk tadi membuka konsultasi online gitu ya agar bisa membantu pasien gitu ya tentunya. Ya, konsultasi online biasanya kita lebih utamakan sebelum kita bisa pasien itu bertemu dengan kita. Karena kalau memang tidak perlu dan tidak darurat, ya lebih baik tidak usah. Kita bisa melakukan edukasi untuk agar pasien itu bisa melakukan tindakan-tindakan mandiri di rumah seperti itu. Tindakan-tindakan mandiri di rumah itu seperti apa, dok? Ya pastinya menjaga kebersihannya, kebersihan mulut, gigi dan mulut. Pembersihan rutin seperti itu. Kemudian mungkin kalau misalnya nanti kita kalau dia mengatakan ada rasa sakit, kita bisa menentukan kategori sakitnya itu yang masuk yang udah darurat atau hanya sakit biasa yang masih bisa ditunda, yang masih bisa dengan pengobatan dengan minum peredam nyeri seperti itu. Bisa kita kasih skala antara 1 sampai 10. Kalau antara 1 sampai 5 kita kategorikan sakit yang masih dalam kategori bisa ditunda untuk tindakan. Tapi ketika sakit itu mungkin dari level 5 sampai 10 itu kategori sakit yang sudah mungkin perlu penanganan lebih lanjut, boleh nanti kita datang aja ke kita nanti untuk kita lakukan tindakan. Satu pertanyaan lagi, dok. Sebagai dokter tuh sebetulnya pernah sakit gigi nggak sih? Ngerasain sakit gigi nggak sih? Ya, soalnya gigi itu kan tumbuhnya ketika kita belum jadi dokter ya. Kecuali kalau kita udah jadi dokter, pastinya kita udah bisa jaga nih. Ini gigi harus dijaga seperti ini. Kita lahir belum jadi dokter, jadi kita nggak tahu gimana caranya. Nah, itu makanya itu tergantung dari lingkungan, orang tua, keluarga yang juga pastinya dia peduli dengan kesehatan gigi. Itu sangat perlu. Jadi sebagai orang tua, nah anak-anaknya mau masih kecil nih harus benar-benar pendidikan ke kesehatan giginya harus ditanamkan dari kecil. Oke, dok ini udah mau mepet waktu. Jadi apa sih yang pengen dokter sampaikan kepada teman-teman nih masyarakat Indonesia untuk bisa merawat gigi di masa pandemi ini? Iya, seperti saya katakan tadi, memang pastinya tetap pembersihan rutin itu nomor 1. Pembersihan rutin gigi, baik itu sikat gigi, sehari minimal 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur itu harus. Kemudian pembersihan ditambah dengan flossing menggunakan benang gigi. Nah, selain itu juga pastinya
peningkatan gizi itu diperlukan karena untuk mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh alami kita untuk membantu misalnya ada radang seperti itu. Dengan gizi yang bagus pastinya dan imun yang bagus, kita juga badan kita sendiri bisa melawannya. Oh gitu ya. Jadi termasuk pola pikir gitu juga mempengaruhi. Misalnya kita radang, misalnya kita sakit gigi itu bisa lebih cepat sembuh. Misalnya ada nggak hubungan antara bagaimana kita manage pikiran terus sakit gigi gitu, ada nggak sih dok? Soalnya dia biasanya ada yang stres terus sakit gigi, sakit apa gitu. Bisa pastinya pikiran tuh sangat berpengaruh pastinya terhadap rasa sakit juga bisa. Kita bisa, nah itu mungkin salah satu juga bagaimana kita mensugesti pikiran supaya mempengaruhi. Ya udah azan. Udah azan ya? Selamat berbuka ya semuanya Oh ya. ya, udah azan ya? Oh ya. ya. Oke dok, terima kasih banyak ya untuk sore jelang maghrib. Selamat berbuka puasa, Dokter Gigi Vina. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga. Ya. Assalamualaikum. Dadah. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Ada yang mungkin baru datang ya, Mbak Lisa. Halo. Lain kali datang lagi ya, Mbak ya. Besok Ahad kita akan ketemu lagi dengan teman saya, Mbak Yuswita, yang akan menyampaikan tentang kegelisahannya di akhir Ramadan ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.